Instagram dan YouTube. Kenapa? Karena punya konten yang berbeda gitu. Emang gue sengaja untuk bedain supaya akhirnya bisa saling melengkapi deh tuh. Kita mau baca firman Tuhan. Sebelum itu berdoa dulu ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk perlindungan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami membaca firman Tuhan, setiap maksud dari orang jahat atau roh-roh jahat yang ingin mengusik kami untuk baca firman Tuhan itu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus, digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa saat ini, di momen ini, kami mau menikmati hadirat Tuhan, kami mau mendengar tuntunan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan hari ini. Jadi Tuhan berikan kami pengertian, berikan setiap viewer, setiap audiens hikmat, kebijaksanaan, terutama tentang pengenalan akan Tuhan, supaya kami makin kenal sama Tuhan. Terima kasih banyak dalam Tuhan Yesus, amin. Nah, kita buka dari Galatia 6 ayat yang ke-11. Nah, ini perikop terakhir, jadi udah semangat. Galatia 6 ayat 11 sampai 18. Oke, gue bacain ya. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Halo, Ayu Denri 22. Nah, selanjutnya ayat yang 13. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Anyway, kadang-kadang aku tuh punya wifi di sore ini kayak rada kurang baik ya. Selalu jam 3 ini selalu kayak agak ngadet. Jadi sorry tuh saya kalau misalnya ada ketidaknyamanan di live TikTok aku ya. Nah, jadi ini penutup dari kitab Filip Galatia. Dan Paulus bilang pesan yang penting banget, bahwa jadi ada satu kelompok ya, kita bilang oknum lah ya, oknum yang oknum ini tuh memang dari awal kitab ini ditulis tuh udah menjadi oposisi dari Paulus, dari orang-orang Kristen di Galatia. Kenapa? Karena ada orang-orang nih yang berusaha untuk jemaat di Galatia yang adalah orang Kristen non-Yahudi itu untuk dipaksa mengikuti budaya Yahudi gitu ya, dengan tujuan katanya supaya diselamatkan. Nah, poinnya di kitab Galatia ini adalah keselamatan kita tuh bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Tuhan melalui iman. Nah, jadi akhirnya di akhir tulisan Paulus tuh kasih pesan bahwa ini loh, ada orang-orang yang suka menonjolkan diri. Tahu menonjolkan diri ya? Orang-orang yang pengen menampilkan dirinya. Orang-orang yang pengen perhatian orang-orang tuh tertuju hanya kepadanya gitu ya. Nah, ciri khasnya orang-orang yang suka menonjolkan diri ini, orang-orang ini tuh memaksa orang lain untuk disunat. Supaya, karena kenapa ada nyamuk? Supaya mereka tidak dianiaya karena salib. Jadi, Paulus itu memang udah melihat ada nih sekelompok orang Yahudi yang mau menggoyahkan kepercayaan terhadap Injil. Jadi sekelompok orang Yahudi ini memberikan pengajaran bahwa kalau lo mau selamat, percaya aja tuh gak cukup. Kayak gitu loh, kayak ya lo harus ngelakuin A, B, C, D seperti kita orang Yahudi gitu. Sedangkan orang Yahudi dan non-Yahudi itu sebenarnya sama-sama. Kalau kita dengarnya kalau kita ingatnya dari ayat firman Tuhan, bahwa keselamatan itu kita dapatkan karena iman, ya kan? Oleh karena kasih karunia melalui iman. Nah, jadi ya ada nih tipe orang-orang yang suka menonjolkan diri sendiri, tujuannya supaya pengajaran dia itu prinsip-prinsip dia yang sebenarnya bukan prinsip firman Tuhan itu diikutin sama orang percaya.
Jadi kalau orang-orang yang Yahudi ini, yang menjadi oposisi dari jemaat di Galatia ini, meskipun mereka mengaku bahwa mereka juga melakukan sunat, tapi mereka tuh tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi si kelompok ini mengharapkan si jemaat Galatia ini menyunatkan diri supaya ini orang-orang Yahudi dapat bermegah ketika melihat ada orang-orang non-Yahudi yang menyunatkan diri. Jadi benar-benar orang-orang Yahudi ini karena mereka merasa bahwa diri mereka ini adalah bangsa terpilih, ya kan? Ada sebuah kebanggaan gitu. Ada sebuah apa ya? Kesenangan pribadi, kebahagiaan, kepuasan pribadi ketika melihat ada bangsa lain yang akhirnya mengikuti adat istiadat orang Yahudi gitu. Tapi si Paulus bilang di Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi Paulus bilang bahwa nih, ini Paulus orang Yahudi ya, keturunan Benyamin nih. Bener-bener orang Yahudi asli, nggak ada campuran. Nah, si Paulus ini meskipun dia orang Yahudi, tapi dia tuh udah kekeh, udah percaya bahwa keselamatan dia itu karena Kristus. Karena iman kepada Kristus, bukan karena dia disunat, bukan karena dia memelihara hukum Taurat, bukan. Makanya Paulus bilang, Paulus nggak mau bermegah atas melakukan ini, bukan. Tapi justru Paulus bermegah di dalam salib Kristus. Karena salib Kristus, Paulus sudah menyalibkan dirinya bagi dunia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita pernah nih bermegah bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita capai, bukan apa yang mampu kita lakukan, tapi kita bermegah karena salib Kristus. Nah, ini pada nyambung gak ya aku bilang kayak gini? Apakah kita pernah bermegah di dalam salib Kristus, bukan dari jumlah nominal uang yang kita miliki, bukan karena kita dilahirkan dari keluarga siapa, bukan karena kita memiliki strata sosial tertentu, bukan karena kita punya gelar yang banyak, tapi kita bermegah karena salib Kristus. Pernah nggak? Pernah atau enggak ya? Terus orang-orang pasti pernah berpikir kayak gini, itu kan Paulus, beda lah, dia tuh udah pemimpin orang percaya saat itu. Lah sedangkan kan saya jemaat biasa ya gitu. Kayaknya ayat ini tuh nggak relate bagi saya. Mungkin aku bisa sederhanakan seperti ini. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa puas, kita akan bisa bermegah hanya dalam Tuhan, bukan yang lain. Kalau kita kenal Tuhan ya, kalau kita kenal Tuhan. Tapi kenyataannya adalah ada banyak orang belum kenal Tuhan. Sekalipun orangnya Kristen, nih menarik ya. Harusnya kan kalau udah Kristen ya udah kenal Tuhan ya. Tapi kan pengenalan akan Tuhan itu adalah proses seumur hidup. Dan tidak semua orang mau menerima proses seumur hidup itu. Proses berserah, proses percaya, proses mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang gak sih yang mau ngelakuin proses itu? Kan enggak. Apakah kita pernah bermegah hanya dalam salib Kristus? Ini juga jadi pertanyaan ya buat aku. Apakah aku pernah bermegah hanya pada salib Kristus? Pertanyaannya adalah, ini adalah proses yang aku lagi alami gitu ya. Untuk bermegah bukan karena apa yang aku dapatkan, bukan karena apa yang bisa aku usahakan, bukan karena apa yang bisa aku katakan, bukan karena kepintaran aku, tapi karena salib Kristus aja. Ayat yang ke-15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ini love banget ya sama ayat ini.
Karena kayak ya pada akhirnya bersunat atau tidak bersunat, melakukan hukum Taurat atau enggak, sebenarnya yang paling penting menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. Di Galatia ini udah diceritain lah ya tentang keinginan daging dan keinginan roh. Jadi kita bisa bedain dua hal itu. Tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, menariknya gini nih. Pasti ada orang pernah bertanya, jadi ciptaan baru tuh usaha kita untuk berubah, untuk bertobat, atau sebenarnya itu adalah karya Tuhan? Nah karena kenyataannya ketika kita melihat ada orang Kristen tapi hidupnya nggak berubah, ya kan? Masih mukulin istri, masih tendang-tendangin istri, masih ngomongin nama-nama binatang, masih rugiin orang, jahatin orang. Kok ada ya orang Kristen kayak gitu? Gini, ciptaan baru ini maksudnya adalah kita semua manusia, ya. Kita semua manusia, kita itu semua dikenakan dosa keturunan dari Adam. Iya, mau kamu ngerasa sesuci apapun, mau kamu ngerasa sebaik apapun, mau kamu ngerasa kamu anak yang sesolehot pun, ya. Tapi tahu nggak bahwa kita semua tuh udah jatuh dalam dosa. Oke, dari hal ini ketika kita semua udah jadi hamba dosa, kita udah jadi budak dosa, kita nggak bisa menghindari dosa, kita pasti akan melakukan dosa. Kita pasti akan jatuh dalam dosa. Meskipun gak kelihatan, ya kelihatannya anaknya baik, anaknya kalem. Tapi kan siapa yang tahu keinginan orang? Siapa yang tahu isi hati kita? Siapa yang tahu isi pikiran kita? Nah, karena semua orang udah menjadi hamba dosa, lalu dikatakan firman Tuhan, Allah Bapa di sorga yang kasihnya begitu besar, dia mau karuniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup kekal. Nah, jadi akhirnya Yesus datanglah ke dunia untuk akhirnya kita itu ditebus, kita itu digantikan, kita itu beroleh penebusan akan dosa, kita beroleh pengampunan dari Bapa di sorga, kita beroleh rekonsiliasi. Bukan hanya itu aja, kita beroleh ciptaan baru. Dari yang tadinya hamba dosa, berubah menjadi hamba Allah. Yang tadinya menjadi anak-anak pendosa, kita jadi anak-anak Allah. Nah, gak ada manusia yang bisa mengusahakan hal ini, gak ada. Ini tuh benar-benar karya Allah Tritunggal. Tiba-tiba kita yang tadinya berjalan menuju ke neraka, kita langsung dipindahkan kepada kerajaan surga. Oke, jadi ciptaan baru adalah sebuah perubahan yang disebabkan oleh Allah Tritunggal. Nah, tetapi tadi kan aku tanya, bagaimana dengan tindakan, perubahan hidup dan segala macam, ya kan? Tapi gini, akhirnya kan kita menerima nih kalau kita ciptaan baru, ya. Ada sebuah hal yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada sebuah hal baru yang Tuhan tambahkan dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam tubuh kita, natur kita. Ada sesuatu yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau dibilang bahasa sederhananya benih ilahi lah ya, benih ilahi. Kemudian lalu buat apa kita berbuat baik? Buat apa kita mau mengasihi sesama? Buat apa kita mengampuni orang lain? Kan gitu ya. Buat apa kita mau berbuat yang baik buat orang lain? Karena kita udah menjadi anak Allah, ya kan? Dan waktunya kita sekarang untuk menunjukkan ke orang-orang sekitar kita kalau kita ini benar anak Allah. Itu sebabnya kita perlu secara aktif juga kerjasama dengan Roh Kudus, ikut jalannya Tuhan, ikut arahannya Roh Kudus. Maka terjadi pertobatan, terjadi kesadaran, terjadi minta pengampunan sama Allah gitu ya. Kita sadar, oh ternyata
ini nggak boleh, oh ternyata ini nggak enak, oh ternyata dosa itu bahaya ya, ada perubahan pola pikir dalam diri kita juga. Itu semua juga karena hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kita perlu untuk meresponi. Kita perlu untuk taat, kita perlu untuk ngikutin supaya ini nih daging kita ini bisa terlatih. Makanya aku suka banget sama salah satu ayat firman Tuhan bahwa kita berani untuk menundukkan diri kita kepada kebenaran Allah, kepada firman Tuhan. Jadi ciptaan baru itu ada pentingnya, sangat penting. Jadi kalau kita merasa bahwa kita udah Kristen lama, setelah 10 tahun, 5 tahun, tapi kok hidup gue gak berubah-berubah ya? Coba berdoa sama Tuhan. Coba tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apakah aku sudah menggenapi diri aku sebagai ciptaan baru? Nah, ayat yang ke-16, dan semua orang yang memberi diri dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Nah, jadi semua orang yang hidup sebagai ciptaan baru ya, yang lama-lama udah berlalu tuh, yang stella-stella lama udah berlalu, udah ditinggalin, setiap hari adalah sebuah kesempatan untuk menggenapi ciptaan baru ya, untuk aku bilangnya ya, untuk akhirnya ciptaan baru itu terjadi seutuhnya dalam diri kita setiap hari kan kita latihannya. Firman Tuhan yang bilang bahwa turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka. Jadi ternyata damai sejahtera dan rahmat Tuhan itu penting loh dalam hidup kita. Kebutuhan manusia bukan hanya sandang pangan papan, bukan. Tapi kita juga perlu damai sejahtera. Kita juga perlu yang namanya rahmatnya Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kalau kita ingat lagi hidup kita, pernah gak kita bersyukur tentang damai sejahtera yang Allah berikan? Pernah gak kita bersyukur untuk setiap rahmat, belas kasihan, kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Ini belas kasihan dan kasih karunia beda loh. Aku nanti akan bikin VT-nya, jadi siapin aja, jangan lupa follow. Nah, jadi kebutuhan manusia, kita perlu untuk punya damai. Entah itu sama sesama kita, atau bahkan kita juga perlu damai sama Tuhan. Dan kita gak bisa mendapatkan kedamaian bersama dengan Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Ayat yang ke-17 selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ini menarik ya. Benar-benar Paulus bilang bahwa di tubuhnya ada tanda-tanda milik Yesus. Aku nggak tahu ini maksudnya apa ya. Aku juga nggak mencari daftar dari dokumenter dari ayat firman Tuhan ini. Tetapi aku membayangkan tanda apa ya yang ada dalam tubuh Paulus ya, sampai dia bisa bilang dalam tubuhnya ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara. Amin. Wah, kalau ngelihat setiap suratnya Paulus, kita selalu menyaksikan Paulus selalu bicara kasih karunia Tuhan kita. Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara. Amin. Ya gimana ya ketika kita terima surat, penutup suratnya sesweet semanis ini kan seneng banget. Kenapa? Karena kita perlu, aku bilang kita perlu kasih karunia Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan tiap hari. Dan sayangnya ada banyak orang Kristen yang udah melupakan hal ini. Kenapa? Karena hal ini begitu simpel, hal ini begitu sederhana. Sampai kadang-kadang kita lupa mensyukuri bahwa kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu kasih karunia Tuhan untuk kita bisa hidup. Bener gak? Karena kita ngerasa kayak Tuhan selalu menyertai kita kok. Oke, kita mau ucap syukur atau enggak ya udah. Tapi perlu banget kita untuk tetap mengucap syukur. Karena ada Tuhan Allah yang begitu besar,
yang begitu mengasihi kita, dia nggak tinggalin kita, dia nggak lupain kita, dia nggak tidur, atau dia kayak lupa ada kamu gitu, enggak. Ini deh akhir dari kitab Galatia. Perikop hari ini adalah perikop terakhir dari kitab Galatia, pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai 18. Mau nggak kita untuk membaca lagi perikop ini? Kita ingat lagi bahwa ya ada aja orang-orang yang sekalipun mengakunya Kristen, tapi dia masih menonjolkan diri sendiri. Dia masih menonjolkan usahanya sendiri, bukan menonjolkan salib Kristus. Nah, ini kan sebuah kontras antara si pihak oposisi dengan Paulus. Kalau Paulus, dia tidak bermegah kepada hal-hal lain, kepada apa yang dia dapatkan, apa yang dia capai, apa yang dia miliki, bukan. Tapi tentang Kristus, tentang salib Yesus, itulah yang Paulus dapat bermegah gitu ya, dengan segala pengorbanan, dengan segala kasih, dengan segala kemurahan yang Yesus lakukan dalam diri kita, dalam hidup kita semuanya. Dibandingkan tadi pihak oposisi yang hidupnya adalah center dari segalanya gitu ya. Dia selalu memaksa orang lain untuk melakukan apa yang dia mau, padahal dia nggak ngelakuin hal itu. Kan sebel ya. Ya itu sih renungan hari ini yang aku sampaikan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di live talk aku biasanya hadir sore jam 3 sampai jam 4-an untuk kasih renungan. Tapi di malam hari aku juga buka ruang kesaksian, nggak usah on cam ya kan, santai aja kita ngobrol tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Nah, selanjutnya aku pengen apa lagi ya? Kira-kira minggu depan bahas apa ya? Kita baca surat-surat Paulus dulu aja, jadi mudah untuk kita mengerti secara keseluruhan. Oh, kita baca Yakobus aja yuk. Di YouTube aku baru bahas Yakobus, jadi kita bisa untuk renungan dari firman Tuhan di kitab Yakobus. Pasal yang pertama. Besok hari Jumat ya. Mungkin aku bisa ketemu lagi hari Senin karena aku hari Jumat ada acara. So, teman-teman semuanya cukup sekian sih renungan aku sore hari ini. Semoga teman-teman semuanya yang dengerin atau mungkin yang nggak ada di live talk ini cuma scroll-scroll aja bisa punya sebuah keingintahuan untuk makin kenal sama pencipta kita, makin kenal sama Allah kita. Dia bisa kok dikenal, dia bisa kok didatengin, dia bisa kok dihampiri, dia bisa kok untuk disenangi gitu ya. Dan ya kalau misalnya akhirnya kita pengen kenal sama Tuhan lebih lagi, tinggal ngomong, Tuhan engkau siapa ya, aku pengen kenal engkau. Ini kan banyak orang ya yang lagi mempertanyakan tentang Tuhan, masih ada nggak sih Tuhan? Ya udah, tinggal ngomong aja langsung, Tuhan kalau engkau ada, tunjukin dong dirimu dalam hidup aku. Sederhana itu aja. Kalau dia ditanya dia santai kok, nggak langsung yang kayak gubrak gitu kan, kayak marah atau gimana. Kita punya Allah tuh yang besar kasih, sehingga setiap orang yang lagi cari tentang Tuhan dan datang ke Tuhan Yesus pasti akan jawab kok doanya. Itu aja teman-teman semuanya, renungan aku biasanya mulai jam 3 sore sampai jam 4-an. Dan hari ini perikopnya dikit banget ya. Tapi aku mau sapa dong yang baru ikut live talk aku sore hari ini. Halo, selamat sore. Hello. Jangan lupa follow aku supaya bisa ngeliat video-video aku. Aku tuh kadang bagiin tentang Alkitab, aku bagiin tentang isi podcast, aku bagiin tentang renungan. Ada banyak hal sih yang aku bagikan di TikTok ini karena baru mulai juga kapan ya? Maret. Aku Maret baru mulai TikTok juga.
Atau mungkin ada yang mau nanya, santai aja ya di sini, jangan langsung kayak aduh aku tertolak atau aku malu, santai aja, kita bisa nanya-nanya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, nggak apa, aku close aja untuk, renungan sore hari ini, kita doa sama-sama ya. Tuhan, aku bersyukur untuk sore hari ini, untuk, setiap teman-teman yang udah lalu lalang atau bahkan tadi yang sempat ngobrol. Tuhan ada kiranya untuk memberikan kami pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi, dan berikan kami Tuhan kasih yang melimpah, berikan kami pengertian yang melimpah, berikan kami hikmat yang melimpah juga, sehingga kami bisa hidup dengan bijaksana, sambil kami juga mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, sambil kami juga bisa mengasihi sesama kami. Tuhan berikan kekuatan bagi yang lemah, Tuhan berikan penghiburan bagi yang susah, Tuhan berikan kami apa yang kami perlukan, kami percaya pasti Engkau akan berikan. Dan biar hari ini Tuhan hidup kami memuliakan nama-Mu lewat apapun yang kami kerjakan, lewat apapun yang kami lakukan, pakai itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Thank you teman-teman semuanya. Aku tutup ya untuk seri sore hari ini. God bless semua.